Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dimanapun berada, semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Karena hari ini kita akan mempelajari latihan soal CPNS dan PPK Guru, Kemampuan Manajerial, Sosiokultural, Integritas, beserta kunci jawabannya. Bapak Ibu nanti bisa download soalnya di kolom komentar maupun di deskripsi. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, sekarang kita mulai belajarnya. Dari kemampuan manajerial. Soal nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatat, kadang tidak. Nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacau hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir beberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Nomor 5. Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang jika ide baik itu muncul. C. Sering. Kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang ide diterima. Nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting, karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting, tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A.
Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memegang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi, terkadang saya minta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu minta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup, baru mengerjakan target individu. 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas, karena keadilan adalah yang utama. Nomor 12. Apakah yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara maka saya ungkapkan. Jika tidak maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Nomor 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. B. Terkadang jika saya terpikirkan ide maka saya akan berinisiatif melakukan sesuatu.
C. Tergantung keadaan dan kondisi saya. D. Saya tidak pernah berinisiatif tetapi selalu mengerjakan tugas dengan baik. E. Saya kadang berinisiatif jika diperlukan. Nomor 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain maupun mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Lanjut ke nomor 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu, Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya right budget policy. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut: A. Menolak tugas tersebut karena dirasa mustahil untuk dilaksanakan. B. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. C. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. E. Menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Lanjut kita ke nomor 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah A. Meskipun berbelit-belit selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. B. Sesuai dengan perintah dan arahan atasan. C. Menerapkan prosedur baru agar tidak ketinggalan zaman. D. Menerapkan prosedur baru yang lebih maju. E. Melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Delapan belas. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. E. Meminta alasan kepada vendor mengapa pekerjaan tidak selesai tepat waktu. 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D.
Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama. Serta mengevaluasi secara rutin. Lanjut ke nomor 20. Anda mendapatkan klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Nomor 21. Saya mampu menugaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Nomor 22. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia. B. Produksi. C. Keuangan. D. Pemasaran. E. Administrasi. 23. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama. B. Mandor. C. Pengawas lapangan. D. Kepala bagian. E. Supervisor. F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management yaitu A. BDF. B. ABC. C. BCE. D. BCD. E. CF. E. 24. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication. B. Konseptual. C. Teknis. D. Simpati. E. Interpersonal. 25. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing. B. Top Management. C. Lower Management. D. Middle Management. E. Personalia.
26. Planning, organizing, motivating, controlling, evaluating merupakan fungsi manajemen menurut Sondang P. Siagian, B. Henry Fayol, C. M. Gulick, D. Harold Koch, E. Gregory Terry. 27. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Doing, E. Controlling. 28. Jabatan direktur utama dalam perusahaan termasuk dalam tingkatan A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. 29. Pak Budianto adalah seorang manajer personalia di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Ia merencanakan penerimaan pegawai baru. Untuk itu, ia melakukan berbagai aktivitas mulai dari menentukan panitia, menetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu, serta mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Kegiatan berbagai aktivitas yang dilakukan tersebut sesuai dengan fungsi manajemen yaitu A. Actuating, B. Forecasting, C. Planning, D. Controlling, E. Organizing. 30. Istilah manajemen berasal dari manage, yang berasal dari bahasa yaitu A. Italia, managio, B. Latin, managio, C. Inggris, management, D. Italia, manager, E. Sanskerta, managio. 31. Apa yang dimaksud dengan manajemen? A. Ilmu perencanaan, pengaturan, dan pelaksanaan hubungan antar manusia dengan organisasi. B. Ilmu dan seni tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tak terbatas. C. Ilmu untuk mendapatkan hasil kerja yang maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan, misi, dan visi perusahaan. D. Ilmu dan seni dalam memimpin orang atau SDM. E. Ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab kepada lower management, B. Menetapkan kebijakan operasional, C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, D. Mengawasi pada pekerja, E. Bertanggung jawab pada middle management. 33. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal,
teknis dan manajerial. E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. (34) Ibu Esti mempunyai kemampuan dalam merencanakan bentuk kemasan tiap produk. Hal tersebut mengakibatkan tampilan produk yang dihasilkan sangat menarik sehingga meningkatkan omset penjualan. Berdasarkan uraian tersebut, Ibu Esti adalah orang yang tepat dalam melakukan kegiatan manajemen di bidang A. Perkantoran, B. Operasional atau produksi, C. Personalia, D. Keuangan, E. Pemasaran. 35. Prinsip the right man of the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menepati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Acting. Tindakan untuk mengusahakan agar semua kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai yang direncanakan. E. Motivating. 36. Perhatikan fungsi-fungsi manajemen di bawah ini. 1. Mengetahui hasil pekerjaan. 2. Mengetahui jalannya program. 3. Memberi motivasi kerja. 4. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan staf. 5. Membagi pekerjaan. 6. Memperbaiki kesalahan yang dibuat pegawai. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk tujuan dari fungsi manajemen controlling ditunjukkan oleh nomor A 123, B 124, C 234, D 456, E 126. Perhatikan hal-hal yang dibahas dalam manajemen berikut ini. 1. Sumber dana. 2. Promosi dan mutasi. 3. Penerimaan pegawai. 4. Pengawasan penggunaan dana. 5. Penggunaan dana. Berdasarkan uraian di atas, hal-hal yang termasuk ruang lingkup manajemen keuangan ditunjukkan oleh nomor A 123, B 124, C 345, D 145, E 234. 38. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajemen tingkat menengah yaitu A. Kemampuan personalia, teknis, dan konseptual di bawah lower management. B. Kemampuan teknis melebihi lower management. C. Teknis melebihi lower management dan top management dan tidak ada keterampilan manusiawi. D. Konseptual melebihi lower management dan menekankan pada keterampilan manusiawi. E. Konseptual melebihi top management. 39. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan disebut A. Manajemen administrasi, B. Manajemen produk, C. Manajemen keuangan, D. Manajemen pemasaran, E. Manajemen personalia. 40. Pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Baiklah teman-teman atau Bapak Ibu,
Sekarang kita sudah mencapai nomor 40. Nomor selanjutnya kita akan membahas materi tentang kemampuan sosiokultural. Dan kita menjawab soal dan pembahasannya nanti di akhir video ini. Jangan lupa untuk mendukung video ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke kemampuan sosiokultural. 41. Yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. 42. Tertib sosial merupakan A. Suatu keadaan masyarakat teratur dan bersifat tetap dan tidak berubah. B. Pola perilaku anggota masyarakat dalam interaksi sosial. C. Norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. D. Upaya mematuhi dan menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku. E. Norma-norma sosial yang tumbuh di sebagian masyarakat. 43. Kebudayaan nasional Indonesia berdasarkan pada A. UU nomor 36 tahun 1999, B. UU nomor 23 tahun 2002, C. UU 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. 44. Budaya lokal umumnya bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. 45. Contoh konflik yang disebabkan oleh kecemburuan Poso merupakan contoh konflik yang disebabkan karena A. Perbedaan agama Islam dan Kristen, B. Perebutan kekuasaan, C. Perbedaan suku bangsa, D. Kepentingan politik antara pemerintah dan masyarakat, E. Kepentingan politik antara tokoh masyarakat. 46. Ketika gagal mencapai suatu yang saya inginkan, saya A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan saya. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Bersedih hati. D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki kegagalan tersebut. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. 47. Jika atasan Anda meminta suatu permintaan yang tidak masuk akal, apakah Anda sulit untuk mengatakan tidak? Jika tugas tersebut dalam proses hanya bisa diselesaikan sedikit, maka saya tolak. B. Saya akan menerima karena itu perintah atasan. C. Terkadang saya terima, terkadang saya tolak, tergantung bagaimana tugas tersebut dan apakah saya bisa menyelesaikannya. D. Jika tugas tersebut memang tidak bisa dikerjakan, tidak sulit untuk mengatakan tidak. E. Saya akan menolak tegas. 48. Orang tua saya sakit keras, akan tetapi di kantor pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sikap saya adalah A. Tidak masuk kerja dan memberikan surat izin, B. Bekerja ke kantor seperti biasa dan menghubungi orang tua setiap waktu dari tempat kerja, C. Berusaha membereskan pekerjaan dan meminta izin kepada atasan jika memang itu diperlukan, D. Mengurus orang tua dan mengirimkan surat sakit dari dokter, E. Datang ke kantor agak siangan dan menjelaskannya kepada atasan bahwa orang tua sakit. 49.
Pemecahan masalah dengan cara merunding, yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetisi, E. Remisi. 50 yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata, dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Lanjut, Bapak Ibu, ke kemampuan integritas. Nanti jawaban atau kunci jawabannya akan saya taruh di deskripsi. Silakan Bapak Ibu bisa mendownload soal-soal ini juga. Kemampuan integritas 51. Sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin. 52. Manakah yang akan Anda dahulukan menyelesaikan tugas hari itu terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meskipun sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. E. Saya tidak akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. 53. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti saja. 54. Hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal terakhir Bapak Ibu, nomor 55. Anda secara sukarela memberikan informasi ataupun opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Baiklah, sampai di sini Bapak Ibu, kita membahas soal, bukan membahas sih, tapi belajar soal CPNS dan PPPK untuk umum. Sekali lagi, untuk kunci jawaban saya letakkan di deskripsi. Silakan juga bisa di-download soal-soal ini. Baik, terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berhasil mencapai target, yaitu menjadi CPNS, menjadi PNS, dan lolos di tes guru PPPK. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.